Selamat datang sahabat Cemar. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Sudah tahukah apa itu titrasi? Ya, benar. Titrasi merupakan salah satu analisis kuantitatif untuk menentukan molaritas larutan asam atau basa berdasarkan reaksi asam basa. Molaritas suatu larutan asam dapat ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang sudah diketahui molaritasnya, atau sering kita sebut dengan larutan baku. Di sebelah kanan merupakan larutan baku, yaitu larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Sedangkan sebelah kiri merupakan larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya. Untuk menentukan konsentrasi dari larutan asam tersebut dapat dilakukan dengan cara titrasi menggunakan larutan basa sebelah kanan yang telah diketahui konsentrasinya. Atau sebaliknya, jika larutan basa belum diketahui konsentrasinya, maka digunakan larutan asam untuk menentukan konsentrasi dari larutan basa tersebut secara titrasi. Secara teknis, titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan sedikit demi sedikit atau tetes demi tetes larutan basa dalam asam ataupun sebaliknya, larutan asam dalam basa. Pengukuran volume dalam titrasi ini harus dilakukan secepat mungkin. Oleh karena itu, dalam titrasi harus digunakan buret. Tahukah kalian buret? Ya, buret adalah yang terpasang di batang statif tersebut. Itu merupakan gambar set alat titrasi. Terdiri dari batang statif, klem sebagai penjepit buret, dan Erlenmeyer sebagai tempat reaksi. Perlu kalian perhatikan, sebelum melakukan titrasi, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah buret harus dipasang di statif secara benar. Benar artinya tidak miring, klem berada di tengah badan buret, dan tegak lurus. Yang kedua, pastikan bahwa keran buret tidak bocor, karena jika bocor akan mengganggu kita dalam pengukuran volume. 3. Larutan titran atau penitrasi diisikan ke dalam buret melalui mulut buret atau bagian atas mulut buret yang lebar. 4. Pastikan bahwa meniskus larutan menunjukkan angka 0. Perlu diperhatikan untuk melihat meniskus, mata harus sejajar dengan garis angka yang tertera pada buret. 5. Selama proses titrasi, goyang-goyangkan Erlenmeyer. Hal ini bertujuan agar larutan bereaksi secara homogen. Pada saat melakukan titrasi, selalu digunakan indikator untuk mengetahui titik akhir titrasi. Tahukah kalian apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi adalah titik akhir saat berakhirnya proses titrasi dengan ditandai perubahan warna indikator. Titik akhir titrasi berbeda dengan titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik saat jumlah mol dari asam sama dengan jumlah mol dari basa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kurva titrasi berikut ini. Yang pertama di sini
kita bahas titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ini merupakan kurva yang umum pada titrasi asam kuat dan basa kuat. Di sana titik ekivalen berada pada pH 7, yang artinya mol asam sama dengan mol basa pada pH 7. Jika kita lihat pada rentangan pH sebelum ekivalen dan setelah ekivalen, terjadi peningkatan secara drastis. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan lebih dekat. Ini merupakan kurva titrasi pada asam kuat dan basa kuat. Asam kuatnya di sini adalah HCl dan basa kuatnya adalah NaOH. Di sini kita ambil pada sebelum ekivalen dan setelah titik ekivalen. Pada saat penambahan 19,2 ml NaOH 0,1 m ke dalam 20 ml NaOH HCl 0,1 m, secara matematis didapatkan pH sebesar 0,7. Begitu pula pada penambahan 0,1 ml selanjutnya, dan selanjutnya sampai volume 19,9. Di situ hanya terjadi peningkatan yang kecil. Namun setelah ditambahkan 0,1 ml lagi, akan terjadi peningkatan yang sangat drastis. Mengapa demikian? Pada awal titrasi tersebut, larutan membentuk larutan penyangga, sehingga pH cenderung lebih stabil karena larutan penyangga ini. Dan pada pH 7 tersebut terjadi titik ekivalen. Selanjutnya setelah ditambah 0,1 ml lagi, larutan NaOH 0,1 m, terjadi peningkatan secara drastis lagi. Setelah ditambahkan 0,1 ml lagi sampai 20,8 ml, hanya terjadi peningkatan yang sedikit. Selanjutnya, marilah kita bahas kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Jika kita lihat, berbeda dengan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, di mana titik awal titrasi berada pada pH 12,8 dan akhir titrasi pada pH kurang dari 7. Sedangkan titik ekivalennya berada pada 8,8. Selanjutnya marilah kita bahas titrasi asam kuat dengan basa lemah. Secara sekilas kita lihat berbeda dengan kurva sebelumnya. Pada awal subtitrasi, pH hanya milik asam kuat, yaitu berada pada pH 1. Dengan bertambahnya basa, maka terjadi peningkatan secara landai oleh pengaruh basa lemah. Nah, titik ekivalen di sini terjadi pada 5,2. Ini berada pada di bawah pH 7. Mengapa demikian? Selalu setia bersama kami di cematmdl2.com. Akan kita ulas lebih dalam. Selamat bergabung kembali. Kami ucapkan terima kasih.